Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukmah. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbun tuhibbul sama ba'du. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian, obrolan kita semakin panjang. Biasa komentar, pertanyaan, pernyataan dari teman-teman. Baik itu kawan-kawan yang berada di tataran pensiunan. Semacam teman-teman Aki, juga dari semua para pencinta dan pendengar dongeng Aki. Pernyataan yang kemarin ada yang menyanggah. Kalau begitu KDM, Kang Deddy Mulyadi atau gubernur terpilih berarti sudah tidak melestarikan budaya Sunda. Kitanya, budaya Sunda yang mana? Karena kan budaya Sunda itu adalah kawin muda, kawin cerai, dan banyak anak. Nah, di sini yang disebut dengan kearifan lokal itu kan disebutnya juga arif. Arif itu bijaksana. Ingat kembali kepada pokok bahasan kita. Yang disebut budaya itu adalah usikna budi jeung daya. Itu adalah daya pikir pancakarsa teh, yaitu yang disebut apa? Budi, cipta, rasa, karsa, dan karya. Pancakarya ya. Dan seterusnya adalah budi gambaran ati, basa kalangkang rasa, seni rengkak polah manusia ngedalkeun isi hatenya. Sedangkan banyak anak itu umumnya bukan tradisi, bukan budaya, tapi itu kan ada takdir. Ya, di situ ada takdir. Kecuali kalau kawin cerai, kawin muda itu adalah disebutnya adat atau tradisi. Tradisi beda dengan budaya. Kalau budaya itu mengarah kepada yang lebih bagus. Tapi kalau tradisi bisa baik, bisa jelek. Nah, ini dirubah. Orang Sunda dalam merubah budaya itu juga yang jeleknya itu dipahing, disebutnya teh dipahing atau dijaga, dijauhkan. Kan ada istilah kasabrang, kapalembang, hari balik, mawa kulupuk. Maksudnya itu adalah menyinglar hal-hal yang tidak baik. Ya, atau disebut dengan doa tolak bala dan lain sebagainya. Itu orang tua kita ada sawen ya dan lain sebagainya. Maksudnya itu bukan sesajen. Sawen itu adalah menolak bahaya. Nah, beberapa hal. Yang pertama terhadap KB, sebetulnya banyak usaha-usaha orang Sunda yang memang ingin jarang anaknya atau sedikit anaknya. Di antaranya dengan disangsurkan, minuman-minuman jamu yang sedikit menjarangkan dan lain sebagainya. Hanya belum ketemu. Nah, ada tradisi-tradisi yang ditolak. Kalau menolak bahaya itu ada. Misalnya ini ada satu budaya. Bila orang tuanya meninggal atau ayah ibunya meninggal, ketika mayat itu keluar dari rumah, ya, langsung ada istilah upacara penolak bahaya, yaitu mereka mengajul atau mematahkan ginting oleh tongkat atau oleh gantar gitu supaya betul. Kemudian si mayat itu di antara panyaweran itu masih ada di dalam rumah dan luar rumah itu, lalu anak cucunya itu masuk ke kolong itu ke bawahnya si mayat, kan mayatnya sudah ditanduk gitu ya, dengan ucapan yaitu nektekleker melah jantung cas paria leubeung. Aki juga bahasa itu sebetulnya tidak tahu secara etimologi. Ditanya apa cas paria leubeung, ada juga paria biasa, paria itu pare ya, yaitu makanan yang pahit itu, yaitu supaya yang pahit-pahit, yang nasibnya kurang bagus, mudah-mudahan hanya sampai situ saja, anak cucunya mah mulus rahayu berkah selamat. Selamat dan barokah. Itu ya. Jadi itu salah satu tradisi untuk menolak bahaya. Kemudian yang kedua adalah pada saat upacara perkawinan. Di dalam upacara perkawinan kan setelah ada kepeling,
nasihat, melalui sawer, ya. Sawer itu kan itu maknanya luas sekali. Tapi kemudian ada juga acara yang disebut adalah kalau kesehatan reproduksinya itu kan pada saat nincak no gitu ya. Jadi keluar itunya. Tapi pada saat meleum harupat. Meleum harupat. Harupat itu kan ya barang yang keras gitu ya. Jadi ulah getas harupat dan dia keras, tapi kalau dipotong sedikit aja sudah rengas, sudah potong. Makanya di dalam meleum harupat itu adalah dia lemparkan ke belakang. Jadi sifat-sifat yang emosional ya, yang tendensi kepada marah itu harus dihilangkan. Itulah contoh-contoh untuk menghilangkan tradisi yang kejelekan. Makanya disebut adat. Tapi ada juga adat yang bagus, adat yang jelek. Jadi beda antara budaya, kearifan lokal dengan adat. Gitu ya. Nah, kita lanjutkan besok. Kang Deddy Mulyadi itu tidak berhenti juga, yaitu tentang bagaimana dia memperjuangkan keluarga kecil. Jadi kalau memang ada yang bertanya bahwa itu keluarga kecil itu adalah budaya Sunda, bukan budaya. Banyak lagi hal-hal yang disinglar, jadi panyinglar. Ya, aduh, kata-katana singlar aing singlar buana, singlar aing singlar bahyana, lain nyinglar buana tapi nyinglar bahayanya yang dijual. Itu kan kata-katanya seperti itu orang tua. Tidak itu, bukan jeung jawokan itu. Singlar aing singlar buana, singlar aing singlar bahyana. Buana itu kan alam dunia buana itu. Jadi bukan menyinglar alam buana dengan segala kebaikannya, tapi nyinglar bahayanya. Apa? Ya kalau oleh ya seperti kita sekarang termasuk adalah kebiasaan Kang Deddy itu nyinglar bahyana itu adalah gunung tidak boleh ditebang, ya. Solokan tidak boleh sempit, itu yang menimbulkan bahaya. Begitu. Kecuali akhirnya ya keluarlah. Karena kan bahaya itu ada yang bahaya karena kita sendiri ulah kita. Nah kembali nanti ke Ratu Taranga Hukum, pamarentah tara nyiksa, nagara tara mamaksa, laku lampah nu jadi hakim nadiri. Nah, pamaya mal miskola darotin khairoyaro, wamaya mal miskola darotin syaroyaro. Begitu. Jadi sekali lagi bahwa Kang Deddy itu konsen terhadap program KB. Ya, seperti Aki kemarin ulangi lagi. Yang pertama dia kalau datang ke pertemuan-pertemuan kepada pelayanan-pelayanan dengan waktu yang terbatas dan diatur waktunya supaya beliau bisa kerja kemana-mana. Yang kedua berani-beraninya memakai mobil Mupen, mobil unit penerangan sendiri nyetir. Itu kalau tidak salah kata teman itu hampir 3 bulan itu mobil dipakai dari mulai barunya begitu ya. Kemudian banyak lagi ya yang lainnya itu membuat perbub, kemudian ngariung di buruan urang lembur dan sebagainya. Itu adalah bagaimana cara menolak bahaya. Jadi sekali lagi di dalam budaya Sunda itu ada yang melestarikan budaya, ada yang menolak tradisi atau adat yang kurang bagus terhadap kehidupan. Kan yang digembar-gemborkan itu adalah bagaimana kalau sudah terlanjur banyak anak bagaimana memfungsikan anaknya gitu kan beliau itu berbicaranya, yaitu anak yang gede bagian mengambil kayu bakar, yang kecil bagian masak dan lain sebagainya. Itu adalah pengaturan. Itulah yang disebut pembangunan keluarga. Nanti kita berbicara lah banyak. Aki juga kelihatannya karena belum bisa komunikasi selama bertahun-tahun. Tapi kemarin Aki ke Purwakarta, terus ke Subang. Banyak teman-teman yang berdekat-dekat ke Pak Gubernur ngobrol dengan Aki ya. Mungkin ini kebijakan-kebijakan yang bisa nanti kita usulkan. Jadi jangan khawatir bahwa melestarikan budaya Sunda tidak berarti mengadop semua kebiasaan dan tradisi yang jelek. Tidak. Tetap bahwa hidup itu adalah seperti kita nyopir, ngegas supaya cepat dan ngerem ketika ada yang salah. Kupling kan, diangkat kuplingnya, diturunkan gasnya. Itu filosofinya seperti itu. Itu saja dari Aki.
Terima kasih, kita lanjutkan besok apa perjuangan-perjuangan yang telah dilaksanakan. Mudah-mudahan ini karena sudah jadi, ya mudah-mudahan tidak ada aral melintang lagi. Ini harus kita ikuti, walaupun mungkin orang-orang banyak yang tidak ikut ke beliau, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, tidak ada yang 100%. Kalau tidak salah kan yang tertingginya Subang mungkin karena kampungnya sendiri, ada yang 67, 75 dan lain sebagainya. Karena itu bisa namanya juga demokrasi. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.